memohon ampunannya. Astagfirullah, memuji kebesarannya. Masya Allah, lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa yang mengiringi langkah menuju. Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana dikasih materi apa tadi, Bun? Motivasi haji ya. Iya. Sudah berangkat haji semua ada nih? Belum. Insyaallah kita berdoa Bu ya. Yang penting niat kita mau berangkat haji. Tapi jangan sekedar niat. Kalau niat tidak dibuktikan, maka tidak akan sampai. Bagaimana cara membuktikan? Kan sekarang kan banyak menuju ya, banyak jalan menuju Roma. Misalnya, ana dulu punya wali murid sekitar 5 tahun yang lalu. Ustaz, saya ini pingin nian berangkat umroh, tapi untuk hari-harinya ya gimana ya Ustaz, tapi pingin nian. Ana punya duit 100.000 Ustaz, tapi ya mudah-mudahan lah Allah mengijabah doa kami. Insya Allah Bun, kalau ibunda mau, sini duitnya 100.000 kita masukkan ke rekening. Mudah-mudahan ini niat awal diijabah Allah. Rupanya setelah setahun kemudian berangkat. Jangankan dia pribadi, bahkan diajak sama suaminya. Suaminya berangkat, dia berangkat dengan uang 100.000 karena yakin dan dibuktikan. Ya kadang-kadang kita kan niat ya, mau niat haji niat, tapi itu tadi buktinya belum ada. Ibaratkan kita mau pergi berobat ya, Bu ya, Bun. Mau pergi berobat, kemudian kita sudah hadir ke ruangan dokter, tapi kita tidak ngambil antrian. Kira-kira dipanggil enggak? Enggak. Seperti itulah gambarannya. Jadi kalau mau dipanggil oleh Allah, ya kita buktikan sekarang boleh store atau misalnya ngambil porsi kah atau tabungan haji. Ya. Ada salah satu guru kita, Nurul Ilmi, pengurus yayasan juga. Awalnya juga seperti itu Bun, haji lagi. Ana kalau mau ngambil porsi saat belum sampai duit kami, tapi saya buka tabungan haji dulu lah, 100.000. Pokoknya ada duit dimasukin. Alhamdulillah berangkat. Nah jadi seperti itu ya Bun ya. Jadi yang jelasnya niat kita dulu kita buktikan dengan perbuatan kita, kemudian kita berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan memudahkan kita menuju ke dua tanah haram. Ada doanya yang luar biasa. Ada salah satu ustadz yang menyampaikan dan ini dibuktikan. Doanya adalah Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Itu aja Bu, pendek tapi luar biasa. Dan insya Allah ya, kalau kita yakin doa itu, mudah-mudahan Allah menyegerakan kita menunaikan ibadah haji maupun umrah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Nah, seperti itu, pendek tapi luar biasa maknanya. Nanti insya Allah kita catat ya Bu ya. Para bunda yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang haji atau umroh, salah satu rukun Islam yang keberapa Bu? Yang keenam, yang kelima. Jadi salah satu rukun Islam yang kelima. Berarti untuk menyempurnakan agama kita, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu fisik, mampu materi. Banyak yang mampu fisik, tapi materinya tidak mampu. Ada yang mampu materi, fisiknya tidak mampu. Kira-kira tergolong tidak orang-orang seperti itu? Saya punya teman, kalau berbicara tentang ekonomi, uangnya tidak berseri. Berbicara tentang kesehatan, juga masih sehat, muda, kuat.
Kenapa tidak berangkat gitu kan? Nah, lagi-lagi panggilan Allah. Jadi berangkat umroh maupun haji itu adalah panggilan Allah. Bukan orang yang mampu, tapi orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa, ya Allah, di akhir sujud kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kami kesempatan ya berkunjung ke dua tanah suci atau dua tanah haram, yaitu Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Yang sudah berangkat umroh, tunjuk tangan bun. Nggak apa-apa, bukan ria, bukan. Insya Allah lah, ini untuk motivasi kita, ya. Diusahakan setidaknya berangkat umroh. Kalau umroh itu wajib atau sunnah, Ustaz? Sunnah, ya. Cuman ada juga yang beberapa para ulama mengatakan haji itu wajib. Nah, gitu kan. Kenapa wajib? Ketika kita umroh, ya dibarengi dengan, ketika kita haji dibarengi dengan umroh. Jadi kalau apalagi yang mengambil haji tamattu itu kan umroh dulu ya bun ya, umroh dulu beberapa hari, pas nanti waktu di Padang Arafah atau 9 Zulhijjah baru melaksanakan ibadah haji. Sebelumnya itu umroh ya sampai waktunya kita menunaikan ibadah haji. Apa perbedaan haji dan umroh? Nah gitu kan, kan sama-sama kedua tanah haram ya deh bun. Ya kita ke Madinah juga, kemudian kita ke Mekah juga gitu kan. Perbedaannya adalah ya kalau umroh kapan saja, ya. Kalau umroh kapan saja, ada waktu, ada uang, berangkat. Ada panggilan Allah terutama, ada uang, ada waktu. Kalau tidak dipanggil Allah juga banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi kalau Allah menghendaki, ya meskipun banyak tantangannya, insya Allah juga akan sampai ke sana. Jadi umroh kapanpun insya Allah bisa, 1 tahun full misalnya bisa. Tapi kalau haji sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulai dari Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu kalau haji, ya. Kemudian apa lagi bedanya? Kalau ibadah umroh tidak ada wukuf di Arafah, ada. Kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah, meskipun ke Padang Arafah. Ya bun ya, kalau yang sudah berangkat umroh tuh pasti ke Padang Arafah. Ini loh Padang Arafah, ini loh Mina, ini loh Musdalifah. Tapi tidak ada kegiatan, cuma melihat aja, melihat napak tilas ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau haji wajib, ya wajib melaksanakan atau wajib berdiam di Padang Arafah. Al-Hajjul Arafah. Jadi haji itu adalah Arafah. Kalau tidak hadir di Padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Meskipun sakit, Bu ya, Bun ya, sakit ya. Sakaratul misalnya sudah, tapi meskipun ya istilahnya masih ada nyawa di badan, itu wajib ke Padang Arafah. Pakai kendaraan. Kadang hanya lintas saja, melihat. Lewat, sudah, tidak perlu berdiam. Melintas di Padang Arafah, masuk ke Paka ini, masuk ke ruang ini, masuk ke ini, ke zona Arafah, kemudian pulang lagi ke rumah sakit. Kalau tidak sah hajinya. Jadi seperti itu. Dan kita tahu bahwa umroh dan haji ini pahalanya luar biasa pun. Ya, anak kan sering ngasih manasik umroh. Kebetulan anak kan ada travel ya Bu ya, travel. Mungkin ada yang pernah di tempat kami ya, Nur Ramadan. Nah, kalau di Nur Ramadan, jadi
jamaah-jamaah akan bervariasi bun, bervariasi ya. Ada yang memang benar-benar karena Allah, ada juga yang di embel-embel itu. Tapi insya Allah rata-rata memang ya niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya. Kemudian berbicara tentang umroh, umroh ini kan ibaratkan haji kecil, ya tak? Haji kecil kata orang tua dulu. Haji kecil kenapa? Karena dilaksanakan bisa setiap saat. Kalau haji akbar hanya setahun sekali. Umroh ini kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia itu ziarah. Ziarah ke 2 tanah haram, yaitu Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Jadi ziarah. Kalau ziarah itu bahasa Indonesianya jalan-jalan, ya. Tamasya. Tamasya itu bahasa Arab, bahasa ini, Bu. Bahasa Arab ya. Tamasya itu sebenarnya bahasa Indonesia, kemudian juga bahasa Arab. Tamasya atau ziarah, jalan-jalan. Cuma jalan-jalan ini bukan jalan sekedar jalan-jalan gitu kan. Memang jalan-jalan yang dihadirkan dengan ruh kita. Kalau mungkin kita ke Singapura, ke Malaysia, itu jalan-jalan juga, tapi hanya sekedar jalan-jalan. Kalau ini insya Allah memang dihadiri dengan ruh. Banyak orang yang jalan-jalan ke sana, yang ziarah ke sana, tapi ruhnya sakit. Nah gitu kan. Jadi memang harus disiapkan fisik, kemudian hati kita juga harus kita siapkan. Kenapa? Karena di sana godaannya lebih berat, godaannya lebih besar daripada kita di sini. Kalau misalnya di sana setannya yang istilahnya yang tamatan atau SMA, kalau di sana memang sudah para sarjana, doktor, bahkan profesor. Jadi godaannya luar biasa juga gitu kan. Dan harus kita lawan. Bagaimana caranya? Harus semangat yang kuat, kemudian niat yang bulat, kemudian kita anggap umroh kita atau haji kita yang terakhir bagi kita. Kalau sudah menganggap seperti itu, insya Allah maka ibadah-ibadah yang kita lakukan di sana akan maksimal. Sebenarnya bukan haji, bukan umroh saja. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain, misalnya sholat, ya, puasa, kemudian berinfak. Anggaplah terakhir. Jadi kita memberikan yang terbaik. Sholat misalnya, kita sholat zuhur, berilah yang terbaik. Sholatlah yang dengan khusyuk. Ya, kenapa? Kita belum tentu nanti sampai dengan asar. Kita belum tentu sampai dengan maghrib, gitu kan? Jadi memang ketika kita menunaikan ibadah atau berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu berikan yang terbaik. Kadang-kadang kan sholatnya ya tak khusyuk, gitu kan? Kadang-kadang ada gangguan dan sebagainya, gitu kan? Nah, itu manusia Bun, ya. Manusia pasti ada gangguannya, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk lebih khusyuk. Nah, bagaimana caranya? Kita ya setidaknya kita memahami apa yang kita ucapkan. Misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa artinya? Maha suci Allah yang maha a'la. Bahasa Arab al-a'la tinggi. Ya Bu ya. Kalau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa artinya? Maha suci Allah yang maha besar, maha azim. Azim atau bukan? Azim artinya apa? Perkasa boleh. Kalau kabir, azim itu juga sama-sama besar juga gitu kan. Jadi maha suci Allah yang maha perkasa. Jadi kita bayangkan maha suci Allah yang maha perkasa, maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi kita memang benar-benar tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, hanya benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, kalau kita pahami artinya itu,
maka air mata akan keluar. Kenapa? Memang di situ lengkap doanya, minta sehat, minta rezeki, minta pengampunan, lengkap di situ. Ya. Nah, itu. Jadi maksimalkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah umroh ini, kenapa orang berbondong-bondong berangkat umroh? Karena pahalanya memang luar biasa, Bu. Ya. Ya, di sana kita melaksanakan ibadah sholat atau melaksanakan perintah Allah atau ibadah-ibadah lain itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat, misalnya ada sholat zuhur misalnya, atau sekali sholat di sana pahalanya kalau di Madinah 1000 kali lipat. 1000 kali lipat menunaikan sholat di tempat kita di sini. Jadi 1000 kali lipat. Kalau di Mekah 100.000 kali lipat. Nah, jadi bayangkan. Jadi luar biasa. Cuma kadang-kadang ada juga yang jamaah bertanya, Ustaz, kalau sudah dari sana kan sudah banyak tuh pahala tuh. Jadi kalau sudah pulang bisa bersantai gitu kan. Sekali kan sudah 100.000, 1000, kemudian 100.000 sekali sholat. Kalau berapa kali sholat, Ustaz? Kan sudah ya melebihi dari umur kita, kata dia kan. Nah itu. Jadi bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ada niat ya dibuktikan, kemudian berdoa kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan niat-niat kita, apalagi bunda-bunda yang masih muda, insya Allah, karena di sana ibadah haji dan ibadah umroh itu memang butuh fisik. Kasihan yang sudah tua-tua gitu kan. Yang sudah tua-tua kasihan. Memang butuh fisik, apalagi haji. Haji reguler lagi. Nah, kalau haji plus masih mending gitu kan. Hotelnya dekat, kemudian fasilitasnya lengkap. Kalau haji reguler, hotelnya jauh, kemudian waktunya lama, ya. Kemudian rame lagi. Seperti itu. Jadi memang butuh fisik. Kalau mampu ya, kalau mampu, misalnya sudah, kita kan rata-rata punya mobil di rumah, ada punya mobil, sudah punya rumah, kemudian kita belum daftar haji, ya, bahkan belum pernah umroh sama sekali gitu kan, ya. Kalau bisa, ya diprioritaskan. Ya, jangan dianggap sepele. Nantilah. Ya, nantilah. Ya nanti. Tidak berangkat. Saya punya kawan dan orang tua lah istilahnya, udah ini pensiun gitu kan. Ayo Pak, ya insya Allah nanti kalau sudah terima pensiun saya akan berangkat umroh. Setelah dapat pensiunnya tergoda dengan mobil, beli mobil. Nah, sampai sekarang udah berangkat. Jadi kalau misalnya ada duit 5 juta atau 10 juta, niatkan, nih saya mau berangkat umroh. Udah langsung ditabung atau langsung ke travel, langsung daftar. Ini duit Ustaz, saya daftar dulu. Kalau masalah berangkat nanti saya kabari lagi. Insya Allah akan cepat. Daripada uang itu kita taruh dulu di rumah. Nah, kita kumpulin di rumah dulu 5 juta sampai 10 juta. Tiba-tiba ada kebutuhan. Ujung-ujungnya ada jadi. Nah, seperti itu. Tapi kalau langsung dibuktikan insya Allah. Dan orang yang berangkat umroh, apalagi haji, itu tidak ada yang jatuh bangkrut, miskin, tidak ada. Bahkan Allah akan menggantikan ya harta yang kita keluarkan ketika kita menunaikan ibadah haji, ketika kita menunaikan ibadah umroh, akan digantikan Allah, bahkan dilipat gandakan. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menunaikan ibadah umroh, ya, maka yang dia dapatkan yang pertama adalah diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita menunaikan ibadah haji dan umroh,
maka dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apa Ustaz? Kecuali dosa syirik. Ya, kalau syirik itu memang ya dosa besar, nah, itu memang butuh perjuangan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosa-dosa yang lain insya Allah akan diampuni Allah. Seperti bayi yang baru dilahirkan kalau pulang dari haji dan umroh. Kemudian doanya terkabul karena orang yang haji ini atau orang yang umroh ini adalah tamu-tamu Allah. Kalau tamu insya Allah akan diprioritaskan. Jadi orang haji, orang umroh itu sebagai tamu Allah, akan dilayani, akan dikabulkan segala permohonannya. Kemudian haji dan umroh ini juga ketika kita menunaikan ibadah haji atau umroh dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka ganjarannya adalah surga. Ya, jadi tidak ada ganjaran kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu umroh yang mabrur dan haji yang mabrur. Apa tandanya Ustaz? Kalau kita berangkat haji atau umroh, tandanya diijabah Allah atau tandanya haji mabrur atau mabrurah setelah pulang, ya. Begitu juga dengan puasa sebenarnya. Orang yang puasa diterima puasanya yaitu orang yang ketika atau pasca Ramadan berubah. Maksudnya ada peningkatan. Kalau dulunya sholat sunnahnya bolong-bolong, setelah Ramadan sholat sunnahnya full, sholat rawatibnya full. Kan sholat rawatib itu kan ada 12 rakaat yang muakkad, ya Bu ya, 12 rakaat yang muakkadah. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan itu kalau diistiqomahkan, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan membangunkan istana nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Cuma kadang-kadang kita tidak istiqomah, Bun. Tidak. Pinginlah, Ustaz, pinginlah. Tapi kadang-kadang hari ini lengkap. Puas nih rasanya. Puas dah, Bun. Kalau salat rawatibnya lengkap, rasanya puas nian. Tapi kalau tidak lengkap, rasanya ada yang kurang. Itu kalau sudah terbiasa. Kalau asar itu muakkad tak? Ghairul muakkad. Sebelum isya ghairul muakkad. Tapi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepada dia. Jadi 4 rakaat sebelum asar itu Allah akan menurunkan rahmatnya kepada dia. Kemudian 4 rakaat juga sebelum isya, gitu kan? Atau 4 rakaat sesudah isya. Kalau 4 rakaat sesudah isya, itu seolah-olah dia sudah melaksanakan ibadah separuh malam, ya. Apalagi dilanjutkan dengan witir, ya. Ada tak Bunda di sini setelah isya langsung sholat witir, ya? Bagusnya seperti itu, Bun. Meskipun nanti tahajudnya tetap bangun. Saat kan witir itu kan penutup sholat, kata orang itu dulu, ya. Nah, ngapa sholat witir? Berarti sudah ditutup sholatnya, ada lagi sholat yang lain nanti. Sebenarnya bukan penutup, Bun. Yang tidak boleh adalah 2 witir 1 malam.
maksudnya 2 kali witir. Habis sholat isya witir, kemudian habis tahajud witir lagi. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau sudah misalnya ba'da isya tadi sudah witir, kemudian tahajud, kemudian hajat dan taubat, tak usah lagi witirnya karena sudah witir tadi sebelum tidur. Dan salah satu sunnah, ya, sholat sunnah witir, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah adalah sholat sunnah witir. Ya, makanya kalau bisa sebelum tidur minimal 1 rakaat. Kalau istilahnya lagi sedang sibuk, tapi kalau bisa 3 rakaat lah, gitu kan, 3 rakaat. Kalau tidak mau ayatnya panjang-panjang, cukup kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga kul a'udzu birabbin nas. Kalau waktunya masih banyak juga nggak apa-apa juga. Misalnya rakaat pertama apa? Surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau istilahnya mau bersantai. Kemudian ayat rakaat keduanya Al-Kafirun. Kemudian rakaat ketiganya 3 kul tadi, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nah, itu kalau istilahnya waktunya panjang. Tapi kalau istilahnya, kalau saya 3 kul itulah Bun. Misalnya kul huwallahu ahad rakaat pertama, kul a'udzu birabbil falaq rakaat kedua, kul a'udzu birabbin nas rakaat ketiga. Jadi istilahnya kita juga tidak terlalu lama, kemudian bisa ngerjain yang lain. Nah, seperti itu Bun ya. Diusahakan sebelum tidur. Bahkan sahabat Rasulullah Umar bin Khattab dia menunaikan seperti itu, melanggengkan itu. Dan sahabat bertanya kepada Umar, apakah engkau tidak sholat tahajud wahai sahabat? Kata Umar, saya tetap sholat tahajud, khawatir nantinya tidak bangun. Nah, khawatir nantinya tidak bangun. Ya Bun ya, jangan pula nanti kan kamu udah kata Ustaz kan sudah witir, tidak perlu lagi tahajud. Nah, sayang, kalau memang sudah terbiasa, ya dibiasakan insya Allah. Ya Bun ya. Kembali kepada haji tadi, ya. Jadi memang luar biasa Bun. Ya, diupayakanlah minimal berangkat umroh, ya. Apalagi berangkat umroh di waktu Ramadan, ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menunaikan ibadah umroh di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan berhaji bersamaku. Subhanallah. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji di ibadah umroh di bulan Ramadan, itu sama dengan menunaikan haji bersama dengan saya. Nah, subhanallah. Itu mau sehari kah di sana atau 2 hari kah? Bahkan kalau orang-orang Timur Tengah sana, dia hanya sekali setahun berangkatnya, tapi di bulan Ramadan full dari awal Ramadan sampai Lebaran di sana. Ya. Dan memang luar biasa ramenya kalau di bulan Ramadan itu, apalagi namanya paket Lailatul Qadar, itu luar biasa ramenya. Lebih dari haji Bun, lebih dari haji, dan lebih lebih memporsir tenaga kita. Kenapa? Karena di dalam haram itu, baik di Madinah maupun di Mekah, itu tidak ada tempat sholat, saking fullnya, dan orang tidak keluar-keluar. Namanya iktikaf. Iktikaf tidak keluar dari pagi sampai malam. Memang disitulah, makan disitulah, tidur disitulah. Memang difasilitasi Bun. Kecuali kalau pelataran Ka'bah, karena orang yang melaksanakan tawaf itu tidak pernah berhenti kecuali sholat wajib. Ya Bun ya. Jadi berhenti tawaf itu ketika orang sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah tetap berjalan. Setelah iqamah, baru itu berhenti berputar.
Kalau tarawih gimana Ustaz? Tarawih tetap jalan, ya. Banyak orang yang tidak tarawih, hanya tawaf. Karena pahalanya juga sama gitu kan. Kenapa di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid? Karena lebih afdol tawaf sunnah daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, kalau di Masjidil Haram. Di Ka'bah itu pun, di Ka'bah itu memang luar biasa. Ketika kita hadir di sana, setiap hari 24 jam itu ada 120 rahmat yang untuk kita. Ya makanya kalau Bunda nanti berangkat, diusahakan kalau bisa, apalagi yang perempuan ini kan, yang akhwat kan tidak ada batas. Maksudnya tidak dibatasi. Kalau laki-laki kan harus pakai umroh, pakai ihram. Kalau perempuan kan asal menutupi aurat insya Allah bisa. Ada 120 rahmat yang diberikan kepada kita semuanya. Yang pertama, 20 rahmat ketika kita memandang Ka'bah dengan penuh ketakwaan. Kita lihat, kemudian ingat kekuasaan Allah, subhanallah, alhamdulillah. Hanya memandang, tidak ngapa-ngapain, hanya melihat. Kemudian 40 rahmat ketika kita sholat sunnah 2 rakaat. Ketika kita sholat sunnah, itu Allah akan memberikan 40 rahmat kepada kita. Dan sisanya 60 rahmat itu ketika kita tawaf. Tawaf sunnah. Dan tawaf sunnah ini kan tidak ada bacaan-bacaan yang harus baca ini, harus baca itu. Enggak. Kita baca misalnya istighfar aja, keliling-keliling, ya, mau 1 kali, mau 2 kali putaran, 3 kali putaran, tafadhol. Tidak ada batasannya. Ya, asal jangan separuh. Kadang-kadang kan separuh capek, udah gitu kan. Sayang. Nah, itu bisa. Saya punya jamaah dulu waktu sebelum corona 2017 kalau nggak salah. Dia tawaf sebanyak umurnya Bun. Anak tanya, berapa umurnya Pak? Sudah 54 kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya berniat Ustaz, kalau saya berangkat umroh, saya mau tawaf sunnah 54 kali putar. Jadi dari habis sholat subuh sampai zuhur baru selesai. Kira-kira boleh dah Bun? Boleh-boleh saja, tapi itu tadi kalau terpaksa atau ada hal-hal lain, itu merusak nanti akidah kita. Ya. Lebih banyak lebih bagus, tapi itu tadi tidak ada embel-embelnya gitu kan. Seperti itu. Jadi insya Allah luar biasa ketika kita menunaikan rukun Islam yang kelima ini, ya. Dan haji terutama haji ini memang butuh perjuangan. Kemudian itu tadi harus didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena niat yang lain. Kenapa? Kalau sudah beda niatnya, maka ibadah yang kita lakukan di sana, ibadah haji itu akan sia-sia. Kita mengeluarkan uang banyak, kemudian butuh fisik, kemudian waktu menunggu, apalagi haji. Ya, haji reguler itu kan menunggu. Ada uang tapi nunggu antrian gitu kan. Ustaz, kalau seandainya sekarang saya daftar, kira-kira kan 20 tahun ke depan baru berangkat. Umur kami sudah sekian-sekian. Kalau pikiran Bunda seperti itu, tidak akan daftar-daftar, ya. Pokoknya tugas kita adalah daftar. Masalah berangkat atau tidak itu urusan Allah, ya. Jangan pula nanti kita udahlah kalau salah berangkat karena jauh sekali nanti takutnya nanti tidak sampai. Jangan. Karena kalau Allah menghendaki insya Allah akan segera. Makanya kata Ustadz Abdul Somad, kalau mau cepat berangkat haji, ya berangkat umroh dulu.
Kenapa? Kita curhat dengan Allah gitu kan. Kita berangkat umroh, kita minta dengan Allah, ya Allah segerakan kami menunaikan ibadah haji. Insya Allah ya, kita minta kepada Allah untuk bersegera menunaikan ibadah haji. Sekarang kan banyak yang cepat. Misalnya haji foroda, meskipun tahun kemarin tidak ada haji foroda pun, tidak ada yang berangkat. Mau bayar 1 miliar pun tetap tidak berangkat. Ya, banyak travel yang apa ya, yang kena gitu kan. Sudah bayar visa, sudah bayar hotel, pesawat, tiba-tiba sampai di Jeddah suruh pulang. Jadi haji tercepat. Haji tercepat. Sampai di Madinah disuruh pulang. Ya, mau tak mau daripada lanjut malah tambah besar biayanya. Seperti itu. Insya Allah tahun ini sepertinya kayaknya mudah-mudahan haji foroda tetap dilaksanakan lagi, ya bun ya. Ikhwah rahimakumullah, para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya tentang haji atau tentang umroh, silakan. Ini hanya sekedar menyampaikan motivasi yang jelasnya. Ketika ada waktu, ya bersegeralah. Ketika ada biaya, disegerakanlah. Insya Allah kalau sudah kita buktikan, maka Allah akan membuktikan hajat kita. Tapi kalau buktinya belum ada, itu tadi, ya kita menunggu, kita berniat, tapi kita tidak berbuat, maka jangan harap untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan, mungkin ada bunda yang mau bertanya, tafadhol. Jazakallah khairan. Ya, benar. Materinya. Baik, bunda-bunda, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya, qadon Bu. Gimana hukumnya apabila kita lagi talak 3 berangkat haji maupun umroh, apakah itu sah? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab ya Bun ya. Beberapa bulan yang lalu ada jamaah kami, suaminya meninggal dunia, padahal sudah daftar mau berangkat umroh. Jadi pas suaminya meninggal, dia bertanya, Ustadz, kalau masa iddah kan 3 bulan ya, 3 bulan baru istilahnya boleh beraktivitas yang ini, istilahnya apalagi berangkat haji dan umroh itu kan. Masa iddah kan 3 bulan. Kira-kira boleh enggak Ustaz? Kalau dibilang boleh, boleh. Tapi lebih afdolnya ketika sudah selesai masa iddahnya. Ya. Jadi kalau misalnya suami meninggal, ya afwan Bun ya, bukan berarti ini. Misalnya lewat dari 3 bulan, ada yang mau melamar, boleh. Karena sudah lewat dari masa iddah. Nah, begitu juga dengan umroh tadi. Ya. Kemudian kalau ditalak 3, talak 3 berarti sudah habis ya. Sudah habis, berarti menunggu 3 bulan baru boleh menunaikan ibadah umroh. Itu lebih afdolnya. Tapi kalau mau berangkat tidak masalah. Tidak masalah Bun. Tidak ada larangan untuk menunaikan ibadah umroh maupun haji. Berdosa tak? Tidak berdosa. Ibu ya, tetap boleh silakan berangkat, tapi lebih afdolnya itu selesaikan dulu masa iddah. Kalau ditalak itu kan masa iddah juga jadinya kan, karena udah cerai. Nah, secara agama udah cerai. Berarti masa iddahnya 3 bulan, setelah itu baru boleh berangkat. Nah, seperti itu. Ya. Berarti kalau iddahnya sudah
sudah habis nggak apa-apa ya Ustaz ya, dia kan nggak menikah lagi, tapi posisi dia masih dalam talak 3 gitu. Iya. Jadi sah-sah aja berarti. Sah saja karena yang dihitung waktu dia mengucapkan. Ya, begitu juga misalnya kan salah satu pasangan kita berpulang ke rahmatullah, dihitung hari itu. Nah, jadi selama 3 bulan masa iddah kan 90 hari ya. Nah, seperti itu. 100 hari lah yang jelasnya kan kalau mau lebih afdal. Iya Bun, seperti itu insyaallah boleh. Silakan Bun yang lain. Silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bolehkah seorang anak yang belum melaksanakan ibadah haji membadalkan orang tuanya haji yang sudah meninggal haji? Iya. Badal haji itu kan kalau badal umroh sebenarnya enak karena umroh itu kan bisa dilakukan kalau misalnya berangkat umroh bisa 2 kali 3 kali umroh. Misalnya yang pertama wajib untuk kita, kemudian nanti umroh yang kedua orang tua kita, kemudian selanjutnya siapa lagi gitu kan. Tapi kalau haji itu kan hanya di waktu padang Arafah, sementara anak itu belum haji. Nah itu kan. Dan haji itu harus dilaksanakan 1 orang. Misalnya nih orang tuanya kedua-duanya sudah meninggal, dia berangkat haji pingin membadalkan orang tuanya, harus 1 orang yang membadalkan, tidak boleh langsung 2 gitu kan. Misalnya si bapaknya dulu atau emaknya dulu misalnya, ya emaknya lah, tidak bisa bapaknya tahun depan lagi gitu kan, siapa yang disuruh. Jadi yang wajib adalah anaknya, karena anaknya yang berangkat, kecuali kalau dia sudah haji membadalkan orang tua. Makanya kadang-kadang kita kan di sana di Mekah banyak orang yang membadalkan, dan sekarang ini banyak penipuan Bun ya. Jadi hati-hati kalau Bunda ingin membadalkan orang tua atau keluarga, itu lihat-lihat dulu. Kan banyak sekarang, berapa Pak? Berapa Ustaz? 10 juta. Hati-hati. Kadang-kadang hanya dapat fotonya doang. Fotonya dipoto di sini, foto situ, nanti dikirim sertifikatnya. Nah, sekarang kenapa mahal? Karena masuk ke padang Arafah itu mahal, tasrehnya mahal, izinnya masuk ke dalam itu mahal, ya, dan butuh biaya juga. Jadi sekarang itu kan milimar kalau nggak salah 15 juta paling murah, ya. Dan lihat orangnya, jangan sampai nanti iming-imingnya misalnya di bawah 10 juta, ini murah, akhirnya nggak dikerjain. Ya, memang kita sudah lepas kewajiban kita, tapi kalau bisa lebih afdol kalau memang benar-benar dikerjain orang yang kita berikan amanah itu. Jadi kewajibannya anak dulu Bun, ya, karena tapi sudah balik ya, sudah balik, dia harus dianya dulu baru orang tuanya. Nggak bisa misalnya kami haji juga kemudian kami badalkan orang tua juga, tidak bisa, karena 1 orang khusus untuk haji, ya, tidak ada 2 di waktu itu. Misalnya saya dengan orang tua saya tidak bisa. Kalau mau dibadalkan suruh orang lain, tapi bayar gitu kan. Misalnya anaknya berangkat nih, dapat jatah karena orang tuanya sudah meninggal, orang tuanya sudah waktunya berangkat, anaknya yang berangkat. Nah berarti anaknya yang berhaji. Kalau untuk orang tuanya istilahnya tidak dapat, maksudnya hajinya tidak dapat, tapi pahalanya insya Allah, dan Allah sudah memberikan haji untuk dia. Ya Bun, jangan khawatir. Misalnya ini udah daftar, kemudian dipanggil Allah, kira-kira sudah haji dah? Insya Allah itu di mata Allah sudah dihajikan oleh Allah, meskipun kita belum melaksanakan rangkaiannya. Kenapa? Karena di awal niatnya sudah untuk menunaikan ibadah haji, karena Allah lebih cepat memanggil dia, tidak diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Seperti itu Bun ya. Jadi anak dulu karena wajib, dan haji ini hanya sekali ya. Yang kedua kali haji itu ada sudah sunnah bukan wajib lagi. Jadi orang yang sudah 2 kali 3 kali berangkat haji, yaitu haji sunnah lagi, tidak ada lagi haji wajibnya. Seperti itu.
Beda kalau umroh. Kalau umroh misalnya bulan ini berangkat, kayak aneh ini kan misalnya berangkat bulan ini, bulan depan berangkat lagi, tetap saya umroh pertama, tetap saya untuk saya sendiri. Nah setelah nanti umroh kedua, umroh ketiga, saya untuk mama, untuk bapak, untuk datuk dan sebagainya. Nah seperti itu. Itu kalau umroh. Ya bun ya. Nah seperti itu. Ada lagi bun? Cukup? Jam 10.14. Sampai jam berapa memang? Kalau jadwalnya jam 10 Ustaz. Oh jam 10 ya. Tapi nggak apa. Tadi kan emang udah molor. Ah ya molor ya. Silakan bun. Sama dulu Bun ya kalau ada yang mau tanya. Cukup? Sepertinya cukup Ustaz. Cukup ini ya, insyaallah. Ya mudah-mudahan motivasinya untuk berangkat umroh bisa disegerakan, apalagi Ramadan. Bentar lagi Ramadan nih, ya. Tahun kemarin ada namanya backpacker. Backpacker itu tidak makan, kemudian hotelnya posko. Jadi kalau posko biasanya 4 orang, kalau posko itu bisa 10 orang dalam satu kamar. Kemudian makan cari sendiri, itu lebih murah, bisa 25 juta sampai 30 juta gitu kan. Bisa menikmati di sana. Dan luar biasa bun, kalau kita sholat tarawih di sana, apalagi kalau sudah sudais yang imam, itu air mata tuh ya Allah habis menetes, karena dia kayak gimana ya kalau komunikasi dengan Allah gitu kan, kita tinggal mengaminkan aja. Dan kunutnya itu hampir sama dengan waktu sholat tarawih, setengah jam, kadang sampai 40 menit, ada yang sampai 1 jam kita berdiri mengaminkan doa sudah situ ya, apalagi malam-malam ganjil 25, 27, 29 itu luar biasa. Jadi diusahakan bun, kalau memang ada rezeki ya niatkanlah untuk berangkat umroh. Insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Habis ya Bu ya, insya Allah cukup ya.